warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membahas mata kuliah MIK 1 yang ada di Prodi D3 RMIK. Izinkan saya share screen. Nah, di sini untuk subpokok bahasannya adalah membahas tentang konsep dasar rekam medis ya. Nah, untuk konsep dasar rekam medis itu sendiri, ada beberapa yang perlu dibahas. Salah satunya adalah, kita mulai di sini ya. Untuk rekam medis itu ada yang menyebutnya medical document, medical notes, medical record, ya, heart record, ada personal heart record, family heart record, dan medical report gitu. Nah, namun untuk di Indonesia sebelumnya sesuai dengan Permenkes nomor 749A tahun 89, ini digunakannya istilahnya namanya catatan medis. Sementara untuk saat ini ada yang Permenkes terbaru nomor 269 tahun 2008 seragam menggunakan istilah rekam medis. Jadi untuk saat ini istilahnya yang digunakan adalah rekam medis. Nah, apa sih rekam medis? Rekam medis ini adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ini berdasarkan Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis ya. Nah, sementara kalau menurut Gemala Hatta tahun 2014 rekam medis itu tentang siapa, apa, mengapa, di mana, harapan, dan bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien selama dirawat dan diobati gitu. Nah, untuk isi rekam medis berisi identitas pasien dan data pribadi tentunya ya, dari mulai nama, jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir ya, itu. Terus alamat, data sosial, alamat, pekerjaan, agama, terus lagi pendidikan itu. Terus juga berisi hasil anamnesa ya atau hasil wawancaranya baik itu tentang keluhan pasien dan juga data klinis. Terus berisi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, apakah harus diperiksa ke lab dulu, ke ronsen dulu dan lain sebagainya, dan juga pengobatannya apa saja yang diresepkan. Terus juga harus berisi data finansial ya, baik itu pembayaran di sini pembayarannya ada yang asuransi ataukah bayar secara umum ya atau mandiri gitu. Terus di sini ada beberapa istilah. Di sini tadi menyebutkan anamnesa. Apa sih anamnesa? Anamnesa itu wawancara ya. Ada dua jenis anamnesa. Ada autoanamnesa ya. Autoanamnesa ini kegiatan wawancara langsung kepada pasien karena pasiennya dianggap mampu tanya jawab ya. Sementara kalau aloanamnesa ini kegiatan wawancara secara tidak langsung atau dilakukan wawancaranya dengan keluarga ataupun yang mengetahui tentang pasien. Ya, kalau auto tadi secara langsung dengan pasiennya karena bisa dianggap berkomunikasi, sementara kalau alo ini tidak langsung. Kenapa? Karena mungkin pasiennya belum dewasa atau masih dalam kondisi anak-anak, sehingga kalau ditanya masih bingung, masih belum diajak komunikasi yang efektif gitu ya. Terus juga kadang kan kalau ditanya keluhannya apa, masih bingung dia jawabnya seperti apa gitu ya. Nah, terus juga pasien dalam keadaan tidak sadar karena sesuatu baik itu pingsan, ya, koma, kan kita nggak bisa tuh maksa-maksa namanya siapa, apa yang sakitnya. Nah, sementara kan pasiennya nggak sadar gitu ya. Terus juga pasien tidak dapat berkomunikasi, baik itu tunarungu, tunabicara ya. Sementara pasien tersebut membutuhkan bahasa isyarat, tapi kita nggak paham bahasa isyarat ya, lakukannya ya dengan aloanamnesa atau ke pihak keluarga yang memang memahami ataupun tahu tentang kondisi pasien. Terus juga pasien dalam keadaan gangguan jiwa. Kita nggak bisa kan maksa-maksa, kok nggak nyambung ya ini dari tadi gitu, ditanya apa, jawab apa, ya ternyata pasiennya dalam kondisi gangguan jiwa, maka jangan dipaksain secara autoanamnesa, tapi lakukan dengan aloanamnesa. Gitu. Nah, terus juga ada beberapa pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik ini yang biasa dilakukan oleh dokter ketika memeriksa pasiennya. Nah, di sini ada inspeksi yang pertama.
Nah, diinspeksi, dilihat, diperhatikan ya keseluruhan tubuh pasiennya secara rinci dan sistematis. Apakah ada suatu organ yang terlihat abnormal, misalkan ya, oh kok ini mukanya kok agak membiru gitu ya, lebam gitu. Nah, pas dilihat gitu. Jadi jangan GR dulu. Kalau dokternya ngeliatin terus itu adalah bentuk dari pemeriksaan fisik karena harus inspeksi. Tuh. Terus palpasi. Palpasi di sini adalah diraba bagian tubuh yang memang keadaannya tidak normal. Tadi misalkan di area pipinya tuh lebam, ya, lebam. Terus sama dokternya dipegang. Nah, diraba. Apakah ada benjolan, bengkakan, atau misalkan keras strukturnya, ataukah misalkan strukturnya kasar. Nah, itu diraba, dipalpasi, terus diperkusi. Nah, ini diketuk area-area tertentu ya untuk mengetahui resonansi suara dan resistensinya. Biasanya sih yang area-area diketuk itu kalau nggak perut ya bagian abdomen ini seperti yang digambar ini ya diketuk-ketuk. Ini juga bisa di lutut gitu ya, area-area diketuk-ketuk gitu. Nah, ini perkusi. Terus juga auskultasi atau didengarkan ya bunyi baik itu proses fisiologi dan patologisnya. Ini tentunya alat bantunya menggunakan stetoskop ini ya. Ya salah satunya untuk mengetahui ritme jantung gitu. Nah, jadi ini pemeriksaan fisik ya, hati-hati ada 4 perlu diingat, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi jangan kegeeran dulu kalau misalkan dokternya melakukan hal ini ke kita. Loh kok dokternya kok gimana ya? Nah, padahal kan itu memang prosedur ya, begitu. Nah, terus pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini adalah pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi tertentu, memperoleh keterangan yang lebih lengkap. Tujuannya untuk tujuan terapeutik dan diagnostik. Terapeutik ini untuk pengobatan tertentu, sementara kalau diagnostik ini untuk menegakkan diagnosis tertentu. Contoh-contoh pemeriksaan penunjang, ini pemeriksaan lab, radiologi atau ronsen, USG, MRI atau CT scan, ya ini contoh-contohnya. Contohnya seperti ini, ketika kita demam, misalkan sudah lebih dari 5 hari demam, tinggi, terus juga gangguan makan gitu ya. Terus juga ada indikasi ini ke arah tipoid ataukah ke arah DHF gitu. Nah, untuk menentukannya itu biasanya dokter meminta kita untuk melakukan pemeriksaan lab yaitu dengan cek darahnya. Ketika dicek darah, oh ternyata ketika leukositnya melebihi di batas normal, oh berarti ini udah positif kena tipoid nih ya atau tipes gitu. Nah, oh ternyata ini trombositnya turun gitu di bawah normal, oh berarti ini positifnya DHF atau dengue hemorrhagic fever atau terkenalnya DBD misalnya. Nah, jadi ini untuk penentuan diagnosis ya, salah satunya. Terus juga kalau misalkan ada gangguan sistem pernapasan gitu ya, nah biasanya secara gangguan pernafasan tapi dia sudah berat gitu ya, biasanya diminta dokternya itu untuk kita melakukan pemeriksaan ronsen atau radiologi, nanti dicek kondisi paru-parunya apakah ada lobus-lobus ataukah misalkan ada cairan-cairan ya, ataukah misalkan apalah nanti dilihat seperti itu. Nah, contoh juga USG dan MRI CT scan. Nah, terus juga ada diagnosis. Diagnosis ini penetapan jenis penyakit berdasarkan analisis dan hasil anamnesa, ya hasil wawancara dan juga hasil pemeriksaan yang diteliti. Penetapan ini penting artinya untuk menentukan suatu pengobatan atau tindakan berikutnya. Ini perlu diresepin apa kalau udah ketahuan diagnosisnya kan jelas ini diresepinnya obat apa, terus konsumsi obatnya dosisnya berapa banyak, terus harus dikonsumsinya berapa hari sekali gitu ya. Apakah ini perlu tindakan, baik itu tindakan operasi ataupun tindakan lainnya gitu. Nah, diagnosis dari segi proses, ini ada diagnosis awal atau diagnosis kerja, di mana ini belum diikuti oleh pemeriksaan yang lebih mendalam. Jadi baru diagnosis awal. Gitu ya. Belum tentu diagnosis awal ini yang menjadi penyebab seseorang itu dirawat misal. Terus diagnosis banding atau diferensial diagnosis. Di sini adalah sejumlah diagnosis yang lebih dari satu ya. Ditetapkannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan tertentu ya. Pertimbangan untuk nanti dia ditetapkan diagnosis lebih lanjut
Nah, tadi ya, ini ke arah yang mana, apakah tipoid atau DHF. Nah, maka untuk menentukannya, dokternya minta kita untuk melakukan pemeriksaan penunjang ke lab, cek darah. Nah, jadi ke arah mana nanti ketahuan gitu ya, diagnosisnya. Terus diagnosis akhir ini yang menjadi sebab kenapa pasien itu dirawat. Ya, didasarkan hasil pemeriksaan yang lebih mendalam tadi. Setelah dicek antara DHF dan DBD, misalkan, oh ternyata trombositnya yang malah turun, oh berarti ini positifnya positif DHF, begitu. Itu diagnosis akhirnya. Nah, terus dari segi keadaan penyakit, ini ada diagnosis utama dan ada diagnosis komplikasi kedua, ketiga. Kalau utama, berarti ini penyakit utama yang diderita oleh si pasien, ya. Pastinya ini setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Nah, untuk diagnosis komplikasi, ini adalah penyakit komplikasi karena berasal dari penyakit utamanya. Ya, contohnya penyakit utamanya itu dia hipertensi. Hipertensinya itu dia sudah menahun misalkan. Terus pokoknya tekanan darahnya itu selalu di atas 180 gitu ya, bahkan sampai mencapai 200 gitu. Itu kan udah lumayan kondisinya yang berat lah ya. Nah, itu misalkan hipertensi. Nah, ternyata diagnosis komplikasinya itu dia jadi kena stroke. Karena kan stroke itu adalah yang diakibatkan oleh si hipertensinya, karena ada penyempitan pembuluh darah, misalkan. Jadi dia terkena stroke. Itu diagnosis komplikasinya stroke. Utamanya misalkan tadi hipertensi, itu contoh. Nah, terus ada juga diagnosis kedua, ketiga, dan seterusnya, atau disebut dengan diagnosis komorbid. Komorbid ini merupakan penyakit penyerta diagnosis utama, bukan berasal dari penyakit utama. Ya, jadi bukan akibat dari diagnosis utamanya. Contohnya, misalkan dia itu terinfeksi positif, dia itu terkonfirmasi positif COVID dengan penyerta atau dengan komorbidnya itu diabetes mellitus. Nah, jadi si COVID itu tidak menyebabkan diabetes mellitus, tapi diabetes mellitus itu memang penyakit penyertanya pasien tersebut gitu ya. Itu contoh gitu. Karena kan diabetes mellitus itu yang diserangnya adalah penyakit autoimun gitu ya. Tapi sementara kalau COVID itu kan yang diserangnya adalah sistem pernafasan. Jadi tidak ada keterkaitan sehingga diabetes mellitusnya itu merupakan komorbid atau penyakit penyerta pasien tersebut, bukan penyebab dari diagnosis utamanya, tuh ya. Nah, oke. Terus di sini juga ada istilah prognosis. Prognosis ini adalah ramalan medis dan hasil pemeriksaan berdasarkan teori-teori hasil penelitian pada penyakit yang bersangkutan ya. Jadi ada dua kemungkinan atau prognosis ya, ramalan medis. Baik dia itu bisa cenderung membaik, dubia et bonum, atau cenderung memburuk, dubia et malam. Kalau cenderung membaik, berarti misalkan kan kalau yang namanya takdir itu yang di atas yang mengatur ya, tapi kata dokternya misalkan, Bu ini misalkan pasiennya ini bisa dioperasi, tingkat tingkat keberhasilan operasinya ini di atas 80%. Nah, berarti itu adalah prognosisnya cenderung membaik, walaupun sebenarnya kondisinya ya tergantung dari takdir yang di atas, misalkan. Nah, terus kalau yang cenderung memburuk, itu contohnya misalkan ini kansernya sudah mencapai stadium 4, sehingga kondisi pasien ini sudah sangat kritis, jadi kemungkinan hidupnya juga tinggal beberapa bulan saja, misalkan. Nah, itu kan berarti kan cenderung memburuk kondisi pasien tersebut. Walaupun misalkan sebenarnya kan belum tentu juga kondisi kanker yang sudah stadium 4, kalau yang kata yang di atasnya masih dia tetap harus hidup, ya hidup gitu ya. Tapi kan kalau dokter melihat dari berdasarkan teori-teori dan kondisi pasiennya saat ini gitu ya. Jadi ini ada dua kemungkinan baik atau kemungkinan memburuk. Oke, lanjut di sini terapi. Ya, terapi ini merupakan pengobatan yang diberikan kepada pasien atas dasar indikasi medis atau diagnosis yang ditemukan oleh dokter. Jadi pengobatan yang diberikan ke pasien. Ada 3 jenis terapi. Yang pertama adalah medikamentosa. Jadi medikamentosa ini diberikannya apa? Obat ya atau bahan-bahan kimia yang harus kita konsumsi. Ya contohnya ketika misalkan kita sakit,
terus kita datang ke dokter, terus dokternya meresepkan obat. Nah, itu adalah terapinya masuknya adalah terapi medikamentosa, karena ada konsumsi zat kimia atau obat yang harus kita konsumsi. Terus ada yang terapi suportif. Ya, ini diberikannya dalam bentuk dukungan moral untuk proses penyembuhan pasien. Nah, contohnya dengan kondisi pasien yang memang sudah sangat kondisinya kritis gitu ya. Sudah sulit untuk diobati secara medis atau secara kimia gitu ya. Jadi biasanya lebih ke suportif. Pokoknya misalkan bentuknya seperti ini. Pokoknya ibu harus tetap survive, gimana pun kondisinya, ibu harus dalam pikirannya adalah sehat, 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 dan sembuh. Nah, itu adalah suportif, gitu ya. Karena itu dukungan-dukungan moral, dan itu pun penting ya. Nah, terus juga terapi invasif. Terapi invasif ini adalah pengobatan dengan melakukan tindakan yang menyebabkan disintegrasi atau tidak utuhnya jaringan ataupun organ. Nah, terapi invasif ini berarti mengakibatkan tidak utuhnya suatu organ. Contohnya misalkan, pada salah satu perempuan misalkan, ditemukan kista ovarium gitu ya, pada ovariumnya itu ada kista, ternyata kistanya itu sudah bersifatnya itu adalah keganasan gitu, sehingga si ovariumnya itu kan ada 2 ya, ovarium itu ada kiri dan kanan, nah sehingga yang misalkan yang ada kistanya itu di sebelah kiri dan ini udah merupakan keganasan, maka harus diangkat juga nih si ovariumnya diangkat. Berarti kan jadi nggak punya nih, jadi nggak punya ovarium yang sebelah sini, sementara kalau yang di sini ada misalkan. Ya berarti nanti diangkat itu berarti kan ketidakutuhan, nah itu ya invasif berarti. Atau juga misalkan ketika seseorang terkena misalkan fraktur pada tulang di area kakinya, terus lambat laun bukannya kondisinya malah membaik, tapi kondisinya itu malah semakin membusuk gitu, ada gangren-gangren gitu ya. Jadi membusuk, menimbulkan bau, dan malah makin menyebar gitu ke area kaki yang lainnya. Sehingga kata dokternya, oh ini harus dioperasi, ini harus diamputasi. Nah, berarti amputasi itu merupakan suatu tindakan invasif. Jadi kan kakinya jadi nggak ada sebelah. Nah, itu contohnya ya untuk terapi-terapi. Lanjut, tindakan medis. Tindakan medis ini merupakan suatu intervensi medis dilakukan pada seseorang berdasarkan indikasi medis ya. Nah, ada tindakan ada terapeutik. Terapeutik ini untuk tujuannya pengobatan, ada diagnostik. Tujuannya untuk menetapkan diagnosa ya atau diagnosis. Nah, tentunya yang namanya tindakan medis ini dapat dilakukan kalau pasiennya menyetujui atau telah menandatangani informed consent atau surat persetujuan tindakan. Ya, kalau pasiennya menolak, maka tidak berhak itu tindakan medis dilakukan. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau melakukan suatu tindakan atau pembedahan atau operasi, itu pastikan ada informed consent yang kalian tanda tangani dahulu gitu ya. Apakah kita setuju dengan kondisi yang akan terjadi pada kita setelah dioperasi? Misalkan kalau kita sudah setuju, maka tenaga medisnya boleh melakukan tindakan kepada kita. Tapi kalau kita nggak setuju, ya udah berarti kan kita menanggung resikonya misalkan. Tuh. Oke, lanjut. Di sini ada falsafah reka medis ya. Falsafah reka medis ini disingkat dengan Alfred Eyre. Nah, Alfred ini administration. Kan salah satu tujuan dari reka medis itu supaya tertib administrasi. Ada tercatat semua catatan-catatan pasien dari mulai dia pertama kali datang masuk, diperiksa, diobati, sampai dengan dia kondisi pulang sembuh atau bagaimana gitu ya, ini tercatat. Legal, ya, jadi ada aspek hukumnya, di mana yang namanya suatu tindakan atau suatu pengobatan kepada pasien itu pasti akan berkaitan dengan pertanggungjawaban yang bisa dibuktikan di ranah hukum. Finansial, ya, ini juga yang namanya reka medis itu berkaitan dengan sistem keuangan ya, di mana apalagi kalau dengan pembayaran asuransi ya, itu kan nanti ada diagnosis, ada kode diagnosis yang menentukan tarif dari suatu penyakit itu berapa rupiah. Terus dia dirawat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lama dirawatnya berapa hari, nanti berapa tarif yang harus dia bayar. Terus untuk riset, riset ini juga untuk keperluan penelitian ya, seperti halnya misalkan ada dokter yang ingin meneliti suatu kondisi penyakit pasien pada penyakit pada pasien tertentu misalkan ya.
Nah, dia kan membaca riwayat rekam medisnya dari mulai pasien itu awal sampai dengan kondisi akhirnya seperti apa. Ini untuk kegunaan-kegunaan penelitian. Terus juga education, pendidikan ya, untuk pendidikan ya, di mana kita ingin menempuh pendidikan misalkan kesehatan ya di rekam medis, misalkan mau tidak mau kan kita juga minimal harus mau mempelajari rekam medis di yang ada di rumah sakit atau di layanan kesehatan itu seperti apa. Ini untuk education ya. Documentation juga rekam medis itu kan tadi merupakan bentuk dari catatan-catatan yang ditulis ya oleh tenaga medis, didokumentasikan tentunya nanti untuk keperluan-keperluan lain, apakah hukum atau apa. Akurat. Data rekam medis itu harus akurat, harus valid, harus informatif, mempunyai nilai informasi dan responsibility, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, tujuannya tetap administrasi ya di sini untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegunaannya juga tadi kurang lebih sama ya yang Alfred R itu aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dokumentasi. Kepemilikan rekam medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jadi untuk milik pasien case-nya itu sebagai pertanggungjawaban integritas dan kesinambungan pelayanan, terus sebagai tanda bukti rumah sakit terhadap segala upaya dalam penyembuhan pasiennya, dan rumah sakit memegang berkas rekam medis asli. Jadi bentuk fisiknya rekam medis itu dimiliki oleh pasien case-nya, oleh rumah sakitnya, oleh puskesmasnya, oleh kliniknya gitu ya. Tapi kalau isinya merupakan milik si pasiennya, isinya itu. Nah, kapan rekam medis itu bisa dijadikan sebagai milik umum? Ini kalau ada permintaan dari pengadilan ataupun pihak asuransi untuk untuk pembuktian kebenaran ya. Itu bisa dijadikan sebagai milik umum rekam medis tersebut kalau memang tadi ada permintaan dari yang berwenang atau yang berwajib ya, baik itu untuk keperluan pengadilan ataupun asuransi. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil ya. Jadi silakan untuk lebih jelasnya bisa dibaca referensi tersebut. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.